hamba Tuhan yang dijanjikan, guru yang menjadi teladan bagi para murid, imam agung yang dicintai tapi tidak berbuat dosa. Suster, Frater Tutel, Bapak Mama, saudara, saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan. Kehendak Allah, rencananya, janji yang kita dengar di dalam kisah kita Yesaya. Nabi Yesaya menggarisbawahi tentang janji Allah itu, kehendak Allah yang tidak bisa dipahami, yang sulit untuk dimengerti bagi pengetahuan, pemahaman manusia. Maka Nabi Yesaya menggambarkan itu untuk menunjukkan siapa sesungguhnya yang dijanjikan Allah di dalam kehidupan manusia. Hamba Tuhan yang rela datang mengalami peristiwa manusia hidup, menderita, berkorban sampai mati. Dialah Kristus, hamba Tuhan yang dijanjikan Allah. Kehendak Allah ini bagi kita adalah mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan sering kita berpikir, merenungkan kisah kehidupan kita di dalam mengimani Kristus, kita bisa menyatakan bahwa ada kehendak rencana karya Allah di dalam hidup. Mana mungkin Dia yang berkuasa harus menjadi orang yang terrendah, terkecil untuk bisa menjadi besar di mata saya. Aneh. Dan itu memang aneh bagi kita. Maka keanehan yang kita miliki seringkali kita abaikan. Seringkali kita tidak memahami, tidak mengerti. Maka ketika kita menjadi seseorang yang percaya, ketika kita menjadi seseorang yang harus membawa dirinya untuk bertanggung jawab untuk melayani kesesatan, dia mengambil suatu tindakan dengan keputusannya sendiri, dengan keinginannya sendiri, dengan kehendaknya sendiri, tanpa memperhitungkan sesungguhnya rencana karya Allah di dalam dia. Maka kita mendengar bagaimana Injil Markus menggambarkan kepada kita, Kristus adalah guru yang mewanti-wanti muridnya untuk melihat suasana situasi yang ada di dalam masyarakat setempat. Melihat bagaimana cara memimpin, melihat bagaimana cara melayani. Pemimpin yang harus dihindari seorang murid Kristus, karena tahu bahwa mereka yang besar, yang memimpin bangsa-bangsa, memimpin dengan keras, menguasai dengan kepentingan, karena kuasa, karena duit, karena uang. Jadi Kristus mewanti-wanti kepemimpinan yang harus dimiliki oleh murid, karena kepemimpinan yang harus dimiliki oleh murid adalah menjadi pemimpin. Maka ia menyatakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kriteria kepemimpinan seperti ini yang kita lihat bahwa Kristus sesungguhnya guru teladan yang mesti kita ikuti. Mungkin kita tidak menjadi seorang pemimpin, mungkin kita tidak menjadi seorang yang terkemuka, yang memiliki posisi, status di mata masyarakat. Tapi setidaknya kita menjadi pemilih atau orang-orang yang tahu melihat siapa yang layak menjadi seorang pemimpin, siapa yang layak untuk membantu, melayani, membawa bertanggung jawab untuk kebahagiaan kesejahteraan kita bersama. Itu kriteria Kristus sebagai guru teladan bagi murid-muridnya untuk melihat itu, mewanti-wanti muridnya untuk tidak jatuh di dalam
kepentingan individualis, kepentingan pribadi, puas, duit, dan sebagainya. Maka surat kepada orang Ibrani yang menggambarkan Kristus sebagai imam agung yang juga mengalami kelemahan orang-orang kecil, imam agung, tetapi dia tidak jatuh di dosa, dicobai tapi tidak jatuh di dalam dosa. Jadi kalau kita dicobai, maka kita lebih terjerumus di dalam dosa. Kalau kita sudah melihat kuasa, kita memimpin dengan kuasa kita. Kalau kita sudah melihat duit, kita memimpin dengan kemauan kita, kepentingan kita. Ini yang mesti kita ingat, ini yang mesti kita pelajari, ini yang mesti kita lihat, mengerti, sadar. Entah itu sebagai seorang pemimpin ataupun sebagai orang yang dipimpin. Karena itu yang diminta Tuhan kepada kita untuk tahu bagaimana menjadi seorang pemimpin dan bagaimana menjadi seorang yang siap dipimpin. Saya ketika tiba di Paraguay, saya kira negara itu ya namanya luar negeri, berpikir bagus sekali. Satu kabupaten itu tidak ada asap. Ya, cari tahu itu ternyata memang korupsinya tinggi. Jadi kabupaten itu tidak ada asap. Yang ada itu hanya batu-batu dan tanah. Jadi bertahun-tahun tidak ada asap. Sampai sekarang di depan Tropi juga tidak ada asap. Tidak tahu di sini, tapi saya teringat satu pengalaman menjadi praktek ketika bermisi di salah satu daerah di Kenya. Ketika habis pemilihan, diceritakan bahwa mereka membuat jalan politik. Saya mengertinya di mana, tapi jalan politik itu ketika ditunjukkan ternyata wilayah di mana mereka memilih pemimpin itu yang dibuat aspal. Setelah itu yang lewatnya itu pengerasan dan batu-batu serta tanah. Pengalaman seperti ini setidaknya juga menginspirasi kita bagaimana kita hidup di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Padahal kita hidup di dalam menggereja seperti ini, kita juga sadar bahwa yang kita teladani adalah Kristus, bukan hanya pemerintahan, tetapi di dalam gereja pun demikian. Yang perlu diteladani adalah Kristus, bukan kuasa, bukan otoritas, bukan tempat posisi, bukan statusmu, bukan uang yang dilihat. Jadi itu yang harus diteladani oleh seorang pemimpin, entah itu di dalam gereja maupun di dalam pemerintahan. Semua siapa saja yang dipercayakan, yang diminta untuk bertanggung jawab di dalam apa yang hendaknya meneladani Kristus di dalam kepemimpinan, di dalam pelayanan. Itu yang diminta oleh Tuhan untuk kita membuka hati kita, membuka kesadaran kita, pikiran dan hati kita untuk melihat sesungguhnya tujuan visi-misi di dalam kehidupan kita adalah apa yang mesti kita layak. Itu yang harus menjadi motivasi di dalam sebuah perjuangan. Kalau di dalam sebuah perjuangan hanya ini uang, lalu kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, maka itu masih diperhitungkan lagi oleh kita sebagai pemimpin, oleh kita yang melihat itu, oleh kita yang merasakan. Jadi semua dengan sadar hari ini membuka hati kita, kesadaran kita untuk melihat bagaimana kita dapat hidup baik di dalam bermasyarakat, bernegara, dan juga di dalam kehidupan gereja. Semua.